Salam jumpa sahabat-sahabat semua. Pada malam hari ini, tema kita adalah MBG dan Piala Dunia. Apa hubungan antara MBG dan Piala Dunia? Nah, tentu kita sebagai pendukung timnas, ya. Di sini saya menggunakan kostum timnas. Kita semua ingin Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2030 atau bahkan di Piala Dunia berikutnya. Kita tahu yang tampil di Piala Dunia adalah atlet-atlet dengan badan yang sehat dan otak yang cerdas. Nah, disinilah kaitan antara MBG dan Piala Dunia. Ya, sedikit intermezzo. Oke, kita masuk ke poin utama. Mengapa kita perlu melakukan evaluasi terhadap MBG? Kita tahu bahwa potret kondisi fiskal negara kita di tahun ini tidak baik-baik saja. Kondisi anggaran belanja negara kita sampai dengan April 2026 mengalami defisit sekitar 164 triliun rupiah. Sungguh angka yang sangat besar. Jika kita bandingkan dengan April tahun lalu, di tahun 2025, kita mengalami surplus 4,3 triliun. Ya, jadi kondisi yang kontras, ya. Seharusnya di kuartal pertama, kondisi fiskal kita positif surplus. Karena di bulan Maret selalu adalah puncak penerimaan pajak tertinggi karena SPT tahunan di bulan Maret. Namun di tahun ini, kita lihat potretnya kurang menggembirakan. Kita tahu untuk pengelolaan fiskal anggaran belanja kita ada 3 pilar yang sangat penting. Disitulah kita berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan. Pertama adalah sektor hulu, yaitu penerimaan negara. Selama ini kita bersandar kepada pajak. Kita tahu kondisi ke depan kurang begitu potensial untuk kita bisa menaikkan penerimaan pajak negara kita. Karena kita melihat bagaimana kurs rupiah yang anjlok, dolar naik sehingga mengakibatkan harga-harga barang semua melonjak tinggi. Apalagi kemarin pemerintah menaikkan harga bahan bakar. Itu otomatis mendongkrak harga barang-barang menjadi lebih mahal. Di sisi lain juga kita melihat bahwa indeks harga saham gabungan mengalami penurunan yang sangat dalam. Ini semua berpengaruh terhadap pendapatan income masyarakat yang ujungnya akan mengurangi potensi penerimaan pajak negara. Kedua adalah sektor pilar pembiayaan atau hutang. Pemerintah bisa mengambil hutang, mengeluarkan surat hutang. Namun kebijakan ini juga menurut saya kurang bijaksana. Karena dengan meningkatkan hutang, itu berarti kita meningkatkan beban bunga. Beban bunga akan kita bayar, yang nantinya akan menyedot porsi anggaran pembangunan kita. Yang ketiga, disinilah kesempatan pemerintah untuk melakukan kebijakan, yaitu dari aspek hilir pengeluaran negara. Anggaran pengeluaran inilah yang bisa kita harapkan dilakukan efisiensi, sehingga beban APBN menjadi lebih berkurang dan kondisi fiskal negara kita tidak mengalami defisit yang semakin besar. Oleh karena itu, di sini saya mengusulkan supaya MBG hanya menyasar target untuk anak-anak di keluarga miskin. Dengan melihat data, ada 8,5 juta anak-anak pada keluarga miskin. Ini jumlah yang jauh di bawah 82,9 target MBG saat ini. Dengan menghitung angka 8,5 juta dikali dengan 6 hari sekolah dalam 1 minggu, 312 dalam 1 tahun, dikali 15.000, maka kita akan mendapatkan angka 40 triliun dalam 1 tahun. 40 triliun berarti kita sudah menghemat 295 triliun. Angka yang luar biasa. Katakanlah, jika kita melihat defisit kita di kuartal pertama 164 triliun. Angka ini sudah bisa menutupi defisit pada kuartal pertama. Ini secara sederhana. Di sini saya mengusulkan supaya budget 40 triliun tersebut
dikonversi 100% seluruhnya menjadi kupon MBG. Jika seluruh 40 triliun tersebut dikonversi menjadi kupon, maka akan ada 2.666 juta kupon MBG dalam 1 tahun. Setiap hari akan ada sekitar 8,5 juta kupon MBG yang akan dibagikan kepada 8,5 juta penerima manfaat MBG. Sehingga dengan demikian, tidak akan ada anggaran MBG yang terbuang. Tidak ada yang dibelikan dapur, sewa dapur, peralatan dapur, alat makan, bahkan motor, tablet, dan lain-lain. Tidak ada. Seluruhnya buat kupon MBG. Satu kupon senilai Rp15.000. Pertanyaan selanjutnya, di manakah kupon itu ditebus? Nah, ini menarik. Karena saya mengusulkan supaya kupon tersebut ditebus hanya di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih, usulan saya kalau bisa hanya ada di satu kecamatan, satu koperasi. Sehingga akan ada 7.285 koperasi Merah Putih di seluruh tanah air. Jika kita membagi 40 triliun, kita bagi dengan 7.285, maka satu koperasi Merah Putih akan mendapatkan omset 5,5 miliar dalam 1 tahun. Omset yang luar biasa. Dalam 1 bulan akan mendapatkan omset 457 juta rupiah. Bayangkan, Koperasi Desa Merah Putih yang baru terbentuk memiliki omset 40 triliun rupiah dalam 1 tahun. Ini sudah sepertiga omset dari minimarket modern. Indomaret dan Alfamaret kita tahu beromset kurang lebih 100 sampai 120 triliun. Jika koperasi beromset 40 triliun, itu sudah jumlah yang sangat-sangat besar. Kupon tersebut sebaiknya adalah kupon digital, sehingga akan dengan sangat sistematis, sangat terukur, pertanggungjawabannya juga sangat baik, sehingga kita mengharapkan seluruh dana, seluruh kupon tersebut akan terkonversi menjadi makanan, pembelian bahan makanan buat anak-anak kita. Anak-anak kita, ibu-ibu mereka yang sudah mendapatkan kupon, menebus kupon tersebut di Koperasi Desa Merah Putih untuk mendapatkan bahan-bahan makanan. Hanya bisa membeli bahan makanan saja. Untuk minyak goreng mungkin bisa, karena akan digunakan untuk mengolah makanan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang akan memasok bahan makanan ke Koperasi Desa Merah Putih? Disinilah poin pentingnya. Yang memasok adalah para petani, peternak, pelaku UMKM di desa-desa, pembuat tempe dan tahu, para nelayan kita. Mereka lah yang akan memasok bahan-bahan makanan tersebut kepada Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi unit desa juga bisa berperan, karena kita tahu koperasi unit desa biasa membeli padi dari petani. Mereka menggiling dan mengolah dan mengemasnya. Nah, di sini bisa terjadi kolaborasi antara KUD dan Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga omset daripada Koperasi Desa Merah Putih akan turun juga menjadi omset para petani, nelayan, peternak kita. Sehingga ekonomi desa menjadi bertumbuh, bergulir. Dana tersebut, dana MBG tersebut berputar di desa-desa. Sehingga masyarakat desa menjadi lebih sejahtera. Dengan omset Koperasi Desa Merah Putih sebesar 40 triliun dalam setahun. Dalam sebulan 457 juta. Jika kita ambil, katakanlah margin moderat saja 15% untuk membiayai operasional mereka, untuk membayar angsuran kewajiban mereka ke bank, maka mereka akan mendapatkan profit setiap bulan 68 juta. Keuntungan bruto, keuntungan kotor. Ini cukup untuk membayar gaji 4 pegawai. Kita bisa lihat simulasi di bawah ini. Bisa menggaji 4 pegawai, seluruh operasional bisa dibayar, air, listrik, bahkan bisa membayar BPJS untuk 4 orang pegawai kita. Dan masih ada sisanya untuk melunasi kewajiban di perbankan. Ini kita menghemat lagi anggaran APBN. Nah, kita bayangkan jika omset daripada Koperasi Desa Merah Putih itu dengan profit 15%, maka 85% akan turun menjadi omset daripada para pelaku usaha kecil dan menengah, para petani kita, peternak kita, akan turun menjadi omset mereka, sehingga roda perekonomian desa menjadi berputar.
ekonomi desa menjadi maju, akan menopang pertumbuhan ekonomi negara kita. Pertanyaan berikutnya adalah, setelah para penerima manfaat menerima bahan tersebut, siapa yang akan memasak makanan tersebut? Kita tidak perlu lagi dapur umum, karena masing-masing rumah tangga tersebut sudah mempunyai dapur di rumah, sudah ada kompor di rumah, sudah ada alat masak, alat makan sudah lengkap semua di rumah. Ya. Walaupun mungkin sederhana, tapi bersih, bisa dicuci oleh ibu mereka. Dan yang menjadi juru masak adalah ibu-ibu anak-anak itu, yang adalah chef-chef andal dalam setiap rumah tangga. Sehingga anak-anak kita akan memperoleh makanan yang higienis, disajikan dalam kondisi yang bersih, panas, dimakan oleh anak-anak mereka. Sehingga keracunan massal sudah tidak akan ada lagi di negeri ini. Dan potensi korupsi pun juga tidak ada lagi. Karena semua penyaluran dilakukan dengan mekanisme digitalisasi, menggunakan kupon digital, dibaca oleh sistem di koperasi, dan ditagihkan kepada Kementerian Keuangan secara periodik. Sehingga seluruh penggunaan anggaran tersebut bisa dimonitor langsung oleh Kementerian Keuangan. Sistem pengawasan berjalan dengan sangat rapi. Pertanggungjawaban juga berjalan dengan sangat baik. Sehingga pengelolaan MBG menjadi satu sistem manajemen yang transparan dan bersih, akuntabel, jujur, membentuk moral bangsa kita menjadi bangsa yang mempunyai karakter yang baik. Dengan pola rasionalisasi dan sinergi dengan KDNP, maka pertama, kita akan mendapatkan manfaat tepat sasaran. Anggaran MBG benar-benar diterima oleh anak-anak yang membutuhkan, keluarga-keluarga yang membutuhkan, ibu hamil yang membutuhkan, anak-anak balita yang membutuhkan. Untuk anak-anak yang mampu, tidak perlu kita sediakan makanan bergizi gratis. Kedua, kita hemat anggaran. Anggaran pendidikan tidak akan lagi terganggu karena cukup 40 triliun, sehingga anggaran pendidikan tetap sebesar 20% dari APBN. Guru-guru kita bisa mendapatkan kesejahteraan yang baik, sehingga mereka bisa mengajar dengan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Keempat, ekonomi desa bertumbuh karena petani-petani, peternak-peternak, nelayan-nelayan, UMKM mendapatkan omset yang baru, yaitu omset karena mereka menjadi pemasok dari Koperasi Desa Merah Putih. Kelima, anak sehat bangsa kuat. Kita bisa bermimpi, timnas kita bisa tampil di Piala Dunia 2030 dan piala-piala dunia berikutnya. Dan kita juga bisa bermimpi untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Demikian saran dari saya. Salam anak bangsa.